Anda salah forum. Loh, Anda bilang nggak ada ujungnya, memang nggak ada ujungnya. Begitu juga orang debat-debat politik juga sama, nggak ada ujungnya. Yang jelas orang mendapatkan wawasan bagi orang-orang yang suka acara seperti ini gitu. Berarti Anda salah forum. Lebih baik Anda masuk forum adu ayam. Gimana? Kalau kayak gini nggak bakal selesai. Oke, baik. Saya setuju itu. Kalau itu, saya setuju bahwa acara-acara debat lintas agama itu selesai. Saya setuju. Kita bersama-sama membangun negara kita, saya setuju, sangat setuju. Tapi bagaimana mau berhenti? Sedangkan orang Islam ngomongin orang Kristen terus. Bang, tahu nggak Anda di kitab Anda sholat nggak? Sholat. Oke, coba. Ada nggak penggalan ayat Al-Quran di bagian terakhir surat Al-Fatihah? Ya, saya balikin ya. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Gitu teman-teman ya. Yuk silakan, yang muslim naik, yuk menaik, bantah argumen saya. Yuk silakan. Jangan marah-marah, kejang-kejang, surup kesetanan, jangan. Bantah saja argumen saya. Ya, silakan. Mas Safru. Ya, muslim bang. Muslim bang, Edi. Selamat siang. Ya. Selamat siang juga Mas Safru. Gimana Mas Safru? Apa yang mau Anda komentari atau Anda ingin bicara apa? Silakan. Hanya ada pertanyaan sedikit sih. Apa itu? Mau tahu untuk tujuan Bang Edis di konten dan live seperti itu apa ya? Tujuan saya adalah untuk menjawab orang-orang Islam yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Tidak pantas Kristen itu mengait-ngaitkan diri, Islam itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Karena isi agama Kristen Islam, saya ulangi lagi, saya sering salah sebut nih. Tidak pantas agama Islam mengait-ngaitkan dirinya dengan ajaran Yesus. Mengait-ngaitkan dirinya dengan Injil dan Taurat. Jangan dijeda, Bang. Sorry. Nah, lanjut, Bang. Karena tidak pantas, makanya saya ungkapkan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Oke. Karena ajaran agama Islam bertolak belakang dengan ajaran Kristen, ajaran Yesus. Mulai dari yang mana? Dari Muhammad kena sihir, minum air kencing onta, menikahi anak di bawah umur, membenci orang, hewan saja dibenci, anjing dibenci. Apa salah anjing? Coba, selama Anda orang Islam nih Bang, saya mau tanya jujur. Bener nggak selama Anda jadi orang Islam, Anda dididik membenci anjing? Tidak ada sih. Berarti Anda tidak membaca hadis, berarti betul? Itu kan ke oknum-oknumnya ya, bukan semua Islam ya, bukan ya, tapi oknum-oknum tertentu ya. Oke, nah, itu gini, kan menurut hadis. Oke, silakan. Anda mau ngomong apa? Silakan. Dulu, Bang Edis, maaf ya. Silakan. Kita bukan ke jauh-jauh dulu. Makanya aku tadi tanya untuk tujuan utama Bang Edis itu ngonten dan live seperti ini tuh apa? Itu kan pembahasan kan masalah agama nih ya. Itu kan yang sangat sensitif gitu kan. Jadi aku pengen tahu tujuan utamanya itu apa gitu kan. Oke, kalau baik. emang ada personal itu kan bisa personalnya langsung, bukan di sosmed gitu. Personal, baik. Ini katanya personal teman-teman. Waduh, ini nekat yang nyata kalau Anda bilang personal. Nih, Abang pernah lihat nggak seorang ulama Islam yang datang ke negara kita ini membahas agama Kristen? Pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah dengar. Abang pernah dengar Zakir Naik? Iya. Pernah dengar Zakir Naik? Pernah dengar Zakir Naik bahas agama Kristen? Bahas di Indonesia? Kalau aku tuh sebenarnya untuk masa-masa itu belum kayak nggak paham sih. Cuman aku sering kayak lewat di
Bang Edi, terus kayak si Ustadz Yusuf itu sering lewatkan, makanya aku ini kenapa sih kok kontennya seperti ini, kan ada sih konten-konten lainnya gitu kan, apakah ada tujuan untuk maaf nih, apakah ada saya ambilkan videonya ya biar Anda tahu ya. Ini bahkan sekarang Zakir Naik itu sudah datang lagi. Nih. Saya begini Bang, saya nggak larang Anda mau bahas apa Zakir Naik mau datang mau 1000 kali, nggak larang saya, asal Anda membahas agama sendiri. Masalahnya Anda ini sudah membahas agama orang lain. Nih, Anda bilang katanya personal ya, lihat nih ya. Saya besarkan dulu kamera saya Bang ya, nih. Gimana cara membesarkannya ini? Aduh, lihat ya. Nih, Anda ngerti bahasa Inggris, ngerti? Sedikit. Oke, baik. Saya putarkan ya. Saya putarkan. Perhatikan nih. Saya terjemahin ya. Saya terjemahin. Nih, saya siap menaruh ini, leher saya ini di bawah gilitin. Gilitin itu pemenggal leher itu. Nih, dia bilang begini. Nih, jadi di acara itu ditonton 40.000 orang, Zakir Naik men-challenge orang Kristen. Ya, dia bilang, tidak pernah Yesus itu mengklaim keilahian di dalam Injil. Di dalam Injil segini, dalam Injil segini, dalam Injil segini. Nih, kita lanjutin aja ya, kita lanjutin. Nih, perhatikan. Nih, jika kamu baca Bible, Yesus mengatakan, nih, di beberapa tempat. Nah, yang ngutip-ngutip nih, Injil. Nih, ini statement terakhir dia. Tuh, ketika Zakir Naik berorasi tentang Bible di dalam Injil Yohanes sekian, Yohanes sekian, Yohanes sekian, disimpulkan Yesus itu Muslim. Terus umat Muslim yang 40.000 orang itu bilang, Allahu Akbar. Sekarang Anda tanya sama saya, apa tujuan Anda membuat ini? Saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian itu. Yang kalian katakan bahwa Yesus kami itu Muslim. Muhammad kami itu dinubuatkan oleh Yesus. Yesus mengatakan akan datang nanti namanya Muhammad. Di dalam Yohanes segini, Yohanes segini. Korban-korbannya Zakir Naik banyak. Nenandar, Dondi. Dan itu sudah saya biarkan lama. Itu dari 2017. Saya baru 2025. Giliran saya menjawab, orang nanya, apa kamu tujuan Anda? Makanya saya bilang, selama ini tontonan Anda ngadu ayam. Kalau selama ini tontonan Anda ngadu ayam, wajar Anda bilang begitu. Itu tidak membenarkan semuanya ya. Kalau perbuatan kayak ini kan nggak ada yang benar. Kalau kita lanjutkan terus pun nggak ada ujungnya itu kan. Makanya titik temunya apa? Langsung temuin ke personal. Jadi kebanyakan itu kebiasaan siapa nih yang dipermasalahkan? Ya temuin orang itu, kita memungkinkan. Jadi bukan ke sosmed, ini yang terjadi nanti dampaknya tuh ke orang-orang. Sekarang saya tanya Bang, Zakir Naik itu ke sosmed nggak? Iya, makanya aku bilang itu nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar kalau dibilang benar nggak ada yang benar. Maksudnya kami harus diam, saya harus diam. Ya kalau orang berpendapat demikian tidak apa-apa. Saya menghargai pendapat orang yang diam. Saya hargai. Saya tidak salahkan orang yang diam, nggak menjawab. Tapi jangan salahkan juga kalau saya menjawab, gimana? Ini nggak ada yang benar kan? Tapi di situ nggak ada yang benar kan? Bang, ini bukan masalah tidak ada yang benar atau tidak benar. Dengarkan ya, gini masalahnya. Ketika orang Islam
membahas iman kami, mengutip dari dalam Injil kami, difasilitasi oleh negara, dikasih stadionnya, penontonnya 40.000, disiarin di YouTube, masuk ke mana-mana. Masa saya nggak boleh jawab? Saya jawab dong. Tapi saya juga tidak hanya menjawab saja. Saya buktikan bahwa ajaran agama Islam itu nggak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Ajarannya udah beda jauh. Saya ungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Ini loh agama Islam itu loh membenci anjing. Ini loh agama Islam itu membenci orang non-muslim. Berteman aja nggak boleh. Nah, kan bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa lebihnya? Dia kan, kamu ngasihi orang yang ngasihin kamu. Impas. Dia ngasihin kamu ngasihin dia. Ini impas namanya. Nah, makanya saya bilang ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad seperti langit dan bumi. Itulah yang sedang saya utarakan. Walaupun memang saya akui, saya pakai sedikit bahasa-bahasa yang sarkas. Karena kalian juga begitu. Jadi intinya ini berarti nggak ada habisnya ya? Lah, gini Bang, yang saya maksudkan begini. Selama itu bidangnya diskusi, ya kan? Tidak anarkis, menurut saya nggak masalah. Ini kita perang kok. Memang yang boleh berdebat cuma Anu aja, Karni Ilyas. Karni Ilyas boleh berdebat, Rocky Gerung boleh berdebat soal politik, debat-debat, nggak ada ujungnya juga sama Bang, nggak ada ujungnya. Kenapa kami nggak boleh debat soal agama? Boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau berbeda pendapat terus Anda mau persekusi orang, itu yang nggak boleh Bang. Politik itu kan segi umum tuh. Itu semua agama politik juga umum Bang, agama juga umum, sama itu. Agama itu kan semua kan ada bedanya masing-masing kan, ada kayak Bang tapi kan agamanya beda, ini beda, makanya kan itu pandangan politik juga sama Bang, beda. Bang, kan pendukung Bang kemarin waktu pemilu memecahkan. Kenapa di konten-konten seperti ini yang justru yang memecahkan itu loh. Yang memecah, yang terpecah itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Saya kasih contoh gini. Orang berdebat soal pilihan presiden. Kemarin berdebat, satu pilih Pak Prabowo, satu pilih siapa lagi? Anies misalnya. Mereka berdebat. Berdebat argumen nggak apa-apa Bang. Berdebat gagasan, berdebat pandangan nggak masalah. Yang nggak boleh itu gontok-gontokan. Itu nggak boleh. Nah begitu juga soal agama. Nggak apa-apa. Kalau Anda boleh bahas agama kami, saya boleh bahas agamamu. Yang penting jangan kau sentuh saya, kan begitu. Iya, makanya aku tuh dibilang nggak ada yang benar, kalau dilanjut terus nggak ada yang benar, makanya sama itu kayak orang debat pilihan presiden kemarin, nggak ada yang benar. Saya cuma pesan begini Bang, artinya begini, Anda salah forum. Kalau zaman main Kaskus dulu, sering dulu main Kaskus, salah kamar, Anda salah forum. Loh, Anda bilang nggak ada ujungnya, memang nggak ada ujungnya. Begitu juga orang debat-debat politik juga sama, nggak ada ujungnya. Yang jelas orang mendapatkan wawasan bagi orang-orang yang suka acara seperti ini gitu. Berarti Anda salah forum. Lebih baik Anda masuk forum adu ayam. Gimana? Kalau kayak gini nggak bakal selesai. Oke, baik. Saya setuju itu. Kalau itu, saya setuju bahwa acara-acara debat lintas agama itu selesai. Saya setuju. Kita bersama-sama membangun negara kita, saya setuju, sangat setuju. Tapi bagaimana mau berhenti? Sedangkan orang Islam ngomongin orang Kristen terus. Bang, tahu nggak Anda di kitab Anda sholat nggak? Sholat. Oke, coba. Ada nggak penggalan ayat Al-Quran di bagian terakhir surat Al-Fatihah? Ya, saya balikin ya. Di dalam surat Al-Fatihah, perhatikan. Al-Fatihah ayat yang kelima, sebentar ya. Ini tiap hari loh Anda baca. Tiap hari Anda baca ini, Anda nggak tahu ini. Nih, perhatikan. Ya, Al-Fatihah ayat yang ke sebentar ya.
Bukan ayat yang ke ini, sebentar. Di sini ada kata-kata Al-Fatihah ayat yang ke Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, hanya kepada Engkau lah kami minta kepada pertolongan. Tunjukilah ihdinas siratal. Ini ayat yang ke-7 nih. Saya balikan dulu kamera saya ya. Saya balikin kamera saya ini. Ini surat yang Anda baca tiap hari ini adalah surat yang mengutuki orang Nasrani dan orang Yahudi nih. Kita baca dulu ayat 6-nya ya, nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Pertanyaan saya, siapakah yang dimurkai dan yang sesat menurut Al-Quran? Perhatikan. Siapakah yang dimurkai dan yang sesat? Nih, kita bacakan tafsirnya. Perhatikan ya. Nih, mereka adalah teman-teman terbaik. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya. Seperti orang-orang Wahyudi. Dan bukan pula yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat, yang di jalan yang benar, yaitu orang-orang, nah ini ada nih, Nasrani. Tiap hari Anda mengutuki Wahyudi dan Nasrani loh, tiap hari. Gimana Anda ini? Jadi bagaimana Anda di saat yang sama ingin bergandengan tangan dengan Wahyudi dan Nasrani? Mustahil bin mustajab. Aku memang nggak mendalami banget ya. Memang aku bukan di situnya. Cuman aku nggak mau melebar kemana-mana sih. Itu bukan, ya intinya aku nggak bisa deh kalau debat seperti itu. Aku cuma pengen tahu aja ini kapan sih selesainya itu aja sih. Maksudnya. Iya, saya juga berharap Bang. Ini juga salah satu upaya saya. Ditemukanlah orang-orang yang membuat Bang Edis itu seperti itu, siapa dikumpulkan, jangan di sosmed. Kalau di sosmed itu kan nggak bakal selesai. Itu apakah ada tujuan lain Bang Edis selain untuk menyelesaikan ini? Baik, saya tanggapi. Dengar, salah satu tujuan saya juga adalah supaya pemerintah atau pihak-pihak terkait itu mendengar. Sebenarnya kemarin 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022 atau 2021, kami sudah pernah ngomong. Tanya sama Juma kalau nggak percaya. Juma siapa itu? Kami udah pernah ngumpul bilang begini. Gimana kalau kita berhenti nih debat-debat begini? Tahu nggak? Mereka punya tuntutan. Kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan berhenti sebelum tuntutan kami dilaksanakan. 1, hapus nama Tuhan kami dari Bible. Sejak kapan ada nama Tuhan kalian di Bible? Hapus itu istilah-istilah Arab dari istilah-istilah Islam, Rasul, Nabi, nggak ada itu. Hapuskan. Coba, berarti yang nggak mau berhenti siapa? Yang nggak mau berhenti itu kalian. Gitu loh. Sebenarnya, coba tuh udah terjadi lagi. Sebenarnya sebelum dari mereka bersuara itu sebenarnya ngeles mereka aja, itu saya tahu. Tahu nggak Anda, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, itu mengatakan, mengutip-ngutip Bible kami, bayangkan. Sebelum Juma ngomong gitu, Abdul Somad sudah ngomong duluan. Di dalam salib itu ada jin. Jin itu memanggil, haleluya. Skalanya gini, atau begini. Itu Abdul Somad. Anda tahu itu? Kalau ada orang Kristen, kemarin Pak Gilbert Lumoindong, cuman gini doang aja. Tahu berita itu? Nggak tahu juga. Orang yang ditonton ngadu ayam gimana? Kemarin Pak Gilbert Lumoindong dalam khotbahnya di gereja, dia bilang begini. Kalau kamu ini gereja seminggu sekali ya sudah, aja. Tapi 5 kali sehari gini kan. Cuman gara-gara itu, heboh orang Islam.
se-Indonesia. Langsung Tapi cium itu ya, tangan Pak Gilbert sama Yusuf Kalla. Bayangin kalau yang Muslim, Abdul Somad bahas, abang mau saya puterin atau percaya sama saya aja? Mau saya puterin Abdul Somad bahas-bahas Injil di dalam anu. Aku percaya, makanya tadi aku bilang ini kalau kayak ini nggak ada selesai ya. Memang ya itu dari umat Islam ataupun Kristen itu pun sama aja, semua itu saling menghujat dan nggak ada ujungnya. Sama dari mana? Kami merespon. Begitu nanti ujungnya malah dapatnya buat penghasilan, buat mata pencarian, betul nggak? Mata pencarian penghasilan. Iya, itu sama yang masih di ini, yang masih di Konoha. Bang, sekarang saya tanya. Bang Edis termasuk begitu juga nggak? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Pertanyaan menarik. Ini pertanyaan mantap nih, pertanyaan mantap. Nih, dengar. Bang, yang nonton ini 23.000 orang ini, banyak di sini yang kenal saya. Saya di negeri Konoha mampu saya hidup berkecukupan. Ya, saya punya ruko, saya berkecukupan lah intinya. Saya nggak perlu bercerita. Tahu nggak? Saya tinggalkan semua itu karena saya mengalami persekusi. Coba, saya tinggalkan semuanya itu. Rumah saya, ya, rumah saya itu nggak kredit. Ya, saya bangun sendiri, nggak ada utang-utangnya. Tidur saya tenang, nggak ada saya bayar cicilan rumah. Itu saya pergi, sekarang saya, tahu nggak Anda mau saya ceritain kan? Mau saya ceritain. Sekarang saya tinggal di sebuah tempat di kota-kota, biar Anda tahu. Saya punya rumah. Sekarang saya di sini tinggal di sebuah tempat kota-kota. Nah, sekarang saya berharap supaya setidak-tidaknya saya juga punya tempat tinggal di sini. Jangan di Jeddah. Nah, yang cari penghasilan itu yang muslim-muslim. Nah, itu rumah udah ada, tempat tinggal sudah ada, makan sudah ada, murah. Tapi mereka, ya teman-teman ya, sumbang teman-teman ya, ini yang beli musab ya, apalagi Uncup PI itu. Uncup PI, teman-teman jangan lupa ya, sodakoh, infak sodakoh, musab Al-Quran. Buat apa? Sebentar, biar saya selesaikan. Bagaimana? WL-nya buat apa? PL apa? Masang WL itu buat apa? Apa WL itu? Mislis. Apa itu? Ini gift ini buat apa? Iya, buat lanjut acara ini gimana? Iya, tapi kan buat kepentingan pribadi. Buat supaya saya bisa terus-menerus bersuara. Berarti kan ada faktor gift itu kan. Jelas gimana? Bagaimana kita mau operasional kalau tidak ada biayanya? Nekat yang nyata. Maksudmu saya siaran sebentar. Maksudmu saya siaran pakai sinyal dari langit begitu. Tolong sinyalnya dari langit langsung begitu. Nekat yang. Oh, berarti dia nggak tahu dia itu. Saya ini meninggalkan rumah saya. Iya, meninggalkan apa yang saya punya, meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan apapun yang saya miliki supaya saya bisa bersuara. Tadinya saya bersuara di negeri Konoha, saya bersuara. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak usah saya ceritakan di sini. Iya, tadi kan uangnya udah banyak, jadi kan nggak perlu dong pasang WL. Justru kalau saya di Konoha, di negeri Konoha, saya tidak kekurangan apapun menjawab kalian ini. Tapi kalau di negeri Konoha menjawab kalian, didatangi, digerebek, penjarakan, penistaan agama. Sekarang Anda saya tanya, ini saya mau balik nih. Ini menarik ini pertanyaan, nggak apa-apa. Saya terusin karena ini menarik. Gini ya, Mas Safru, misal Anda seorang Kristen, tinggal di mayoritas Muslim, sudah? Kemudian
iman Anda tuh dikritik atau pokoknya diserang lah. Terus Anda sebagai orang yang Kristen, yang percaya dengan iman Anda menjawab. Oke? Anda menjawab. Lalu datang orang ke rumah Anda, mempersekusi Anda, mengancam akan membunuh Anda kalau Anda terus-menerus bersuara. Lalu akhirnya Anda pergi. Taruhlah Anda pergi ke Timur Leste. Rumahmu kan nggak kau bawa, betul? Rumahmu kau bawa pindah nggak? Tidak. Pekerjaanmu bisa nggak kau laksanakan kalau kau di Timur Leste? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus gimana caranya? Kamu bisa tetap menjawab orang-orang yang kamu, imanmu, mengkritik imanmu. Caranya bagaimana? Ada ini, aku tuh belum tahu sih ya, ini kan baru. Udahlah, bilang saja kamu pusing. Gini, saya mau kamu jujur. Sebentar. Saya mau kamu jujur. Bilang saja kamu pusing, Bang. Saya pusing, Bang, lihat koinmu ini loh, Bang. Sebentar. Bilang saja gini, Bang, saya pusing, Bang, lihat mawar-mawar koin-koinmu. Biar saya cemburu, Bang, gitu. Bilang aja gitu. Gantian ya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Gantian dulu. Saya tahu isi hatimu. Banyak kamu bilang aja. Kamu dapat gift banyak tuh. Kamu dapat mawar-mawar banyak tuh. Saya cemburu, saya cuma dapat 289. Aku jawab ya. Aku nggak tahu, ini kan segi omongan, belum ada bukti juga sama sekali kan. Kita nggak tahu latar belakang kita masing-masing. Yang pasti ini yang udah terjadi di sini. Ini kan udah ada gift, dan aku nggak tahu latar belakangnya Bang Edi itu mau di mana, mau di Amerika, mau di Saudi atau di mana, aku nggak tahu. Yang pasti sekarang di sini. Jadi latar belakang itu jangan dibawa juga. Artinya di sini menemukan mata pencaharian seperti gift, terus untuk YouTube-nya kan banyak juga kan dari YouTube juga, saya nggak ada iklannya. Makanya aku nggak tahu itu intinya di sini kan udah terjadi di sini. Nah, kalau kayak gini caranya, ini nggak bakal selesai kalau tujuannya untuk kamu bilang itu sama Juma, kamu bilang itu sama Uncup PI. Nah, kalau mereka jelas itu jelas. Ya, semua kalau saya wajar karena saya sudah ninggalin apa yang saya punya. Gimana? Masa saya di sini suruh tidur di kolong jembatan? Gimana kamu itu? Oh, gimana? Kalau kamu pergi dari rumahmu ke Timur Leste, rumahmu kamu tinggalkan, kerjaanmu kamu tinggalkan, wajar nggak kamu mencari tempat tinggal? Saya tanya, wajar nggak? Atau kamu mau tidur di kolong jembatan? Wajar nggak? Berarti Bang Edis ini ngerasa untuk sebelumnya itu lebih wah untuk ekonomi daripada sekarang. Oh jelas, saya di negeri Konoha tidak kurang suatu apapun. Saya di negeri Konoha, orang yang kenal saya tidak kurang suatu apapun. Nggak kurang saya suatu apapun. Tidur, saya punya rumah sendiri. Ya kan? Makan murah meriah. Di Konoha dengan 15.000 sudah makan. Di sini, biar Anda tahu perjuangan. Tapi itu pun saya tidak pernah mengeluh soal itu. Tetap, walaupun mengeluh sedikit. Tetap berjuang terus. Begitu loh. Saya percaya Tuhan yang saya layani akan memberikan kepada saya gantinya. Saya pegang. Omongan Tuhan saya pegang. Kalau saya tinggalkan rumah saya, Tuhan saya akan ganti rumah yang saya tinggalin itu. Nah, itu. Saya pegang omongan Tuhan saya. Nah, sekarang harusnya kamu ngomong sama Juma, sama Uncup PA itu. Rumah sudah ada, tinggal di rumah sendiri, makan murah. Apanya lagi? Mereka itu harusnya kamu bilang. Atau, nah tuh lihat tuh, malah ngasih, lihat tuh, wah malah datang singa kan, itu, singa sudah mengaung tuh, ayo kamu, ah. Lihat tuh, udah datang singa, nangis kamu, nangis kan? Aduh, hatiku hancur teman-teman, hancur. Gitu loh. Kalau ada orang memberikan saya gift, kenapa wajahmu
Merah, membara. Mukanya udah mulai merah. Kenapa? Kenapa kamu iri dan syirik? Kenapa? Sumpah, demi apapun, demi Allah, demi Tuhan, demi apapun, aku nggak ada iri sama sekali. Ya, aku memang nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah untuk Bang, saya nggak, bukan masalah itu. Anda ini biar kalau belum tahu sesuatu. Lihat tuh, udah datang singa lagi kan? Lihat tuh. Wah, kamu. Wah. Sampai budak kuping saya dengerin aumannya singa itu. Oh, yuk kamu. Nangis. Nangis. Ya, lucu aja. Ini yang lucu aja sih. Maksud saya begini, Bang. Saya ini ninggalin apa yang saya punya. Saya punya rumah, saya tinggalin. Saya punya ruko, saya tinggalin. Saya punya tempat usaha, saya tinggalin. Karena saya jawab orang-orang Islam. Ketika saya jawab orang-orang Islam, saya dipersekusi, saya diancam mau dibunuh. Akhirnya apa? Saya pergi dari rumah saya itu. Saya tinggalin. Sekarang saya tidak tinggal di rumah saya sendiri. Oke. Jadi wajar saja kalau orang memberikan kepada saya support, wajar itu. Yang tidak wajar itu si Juma yang rumahnya udah banyak. Kalau memang tujuan untuk penyelesaian, bisakah Bang Edi nanti ditemukan sama orang-orang itu nanti di... saya sudah bilang. Offline. Saya sudah bilang, seandainya pihak-pihak terkait, DPR, Kapolri, Kabareskrim bisa mengumpul, kita berhenti. Saya malah senang, saya bisa pulang, saya malah senang saya. Tuh, gimana? Oke, aku rekam ya. Berarti udah siap ya, berarti sudah untuk semua. Sering itu saya bilangin dari dulu sudah saya bilangin. Oke, berarti kan nanti aku tinggal mendatangkan satu ini, kalau udah satu persatu nih ya. Berarti kamu bilang itu sama yang lain, sama Juma, sama Uncup, sama Nandar. Kan bilangin tuh, kalau Nandar jelas itu, Nandar itu tahu nggak kamu, itu pengacara itu Nandar itu. Tapi dia udah nggak jadi pengacara lagi, udah jadi ya. 27.000 penonton saksi Bang Edi siap untuk menemukan orang terkait yang bisa menyelesaikan masalah. Saya bahkan sudah bersuara dari sini. Seandainya pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berkompeten, misalnya Kabareskrim, misalnya pemimpin untuk berbicara, tapi mereka mana mau bicara, Bang. Karena nggak ada duitnya. Tapi saya bilang begitu ya. Intinya begini. Aku udah minta kepastian dulu, Bang Edi berarti udah siap ya. Jadi kalau udah selesai berarti stop semuanya. Sebentar, saya mau tanya. Udah nggak panas lagi? Udah nggak panas lagi lihat dua singa tadi? Oh, tadi mukamu merah kok, merah merona. Seperti wanita yang tersipu-sipu malu. Gimana? Ini salah satu contoh orang yang nggak bisa mengungkapkan. Maksudnya ini salah satu untuk apa ya? Ini aja udah kelihatan loh, hal kecil loh. Kok ngomong seperti ini kan nggak pas nih kan? Loh, Anda tadi kan bilang, aku nggak panas loh, aku nggak panas sama sekali. Saya ya, dengar. Saya tidak pernah munafik. Dengar, tenang dulu. Tenang. Enggak, aku udah kalau nggak ada panas-panas. Sekarang Anda saya tanya dulu. Segala sesuatu itu butuh biaya operasional nggak? Iya, butuh tadi. Iya, biaya operasional. Butuh. Kamu saya tanya ya, mengadakan acara begini, menurut kamu perlu tempat nggak? Perlu tempat. Mengadakan acara seperti ini, menurut kamu perlu internet, perlu HP, perlu segalanya nggak? Oke, perlu. Dan itu pakai duit nggak? Pakai. Gimana kamu? Dengar ya, nih kamu dengar, saya kasih tahu. Tenang, saya kasih tahu. Penonton berarti siap ya Bang Edi ya kalau udah berarti kalau udah selesai. Baik, jelas nih, saya kasih tahu ya. Nih kamu ini mau bicara yang itu ya, nggak apa-apa. Saya malah senang kalau bicara yang itu. Nih, di hadapan 27.000 orang nih, dengar. Di negeri Konoha membayar internet 1000 Mbps. 1000 Mbps, kalau nggak salah 300-an ribu ya. Kalau nggak salah, 1000 Mbps. Saya nggak tahu itu, entah benar atau salahnya. Di sini sinyal biar kamu tahu 600.000 larinya kayak masih kayak keong. Biar kamu tahu.
sinyal HP, kartu HP, sinyal di HP di Konoha 100.000. Sudah bisa sebulan Anda internet sampai matamu keluar. 100.000. Di sini, coba StreamYard. Tahu StreamYard nggak? Kamu saya ceritain juga kamu nggak tahu. StreamYard itu bulanannya 800.000. Tempat tinggal, mau saya ceritain lagi, tempat tinggal mau berapa? Nanti kamu meninggal saya ceritain bayar tempat tinggalnya. Tahu nggak? Berapa? Setahun ngontrak rumah di Konoha berapa? Rata-rata. Berapa? Iya, rata-rata berapa ngontrak rumah setahun di Konoha? Kurang tahu aku. Kurang lebih 15 juta, betul? Betul nggak? Oke, terus? Di sini sebulan biar kamu tahu. Sebulan. Nekat yang nyata. Jadi kalau kamu bilang begitu, harusnya kamu bilang sama yang masih di Konoha. Iya. Nekat yang nyata. Nggak muluk-muluk. Intinya kalau pembahasan ini sudah selesai, berarti Bang Edi sudah siap untuk memberhentikan. Saya sudah bilang, seandainya mereka berhenti, orang-orang Islam itu nggak akan mau musik-musik iman Islam, nggak akan. Oke, berarti sudah siap kan? Itu Bang Edi sudah siap untuk memberhentikan. Udah dari dulu kok siap, udah dari dulu. Semuanya udah berhenti kalau udah selesai kan? Nanti kan adalah pertemuan dari offline itu kan nanti yang terkait itu diselesaikan di situ. Berarti semuanya udah siap untuk berhenti gitu ya? Iya, masalahnya Juma dan kawan-kawan nggak akan berhenti. Malah sekarang Dondi, tahu Dondi kan? Dondi tahu nggak? Ya itu nanti urusan belakang. Makanya nanti kalau misalnya mereka nggak pada mau juga, berarti mereka yang berani. Udah dari dulu mereka nggak bakal mau. Aku baru tahu Bang Edi, aku baru tahu. Makanya ini aku mau terbuka. Iya. Makanya, nih Mas Afro, gini. Coba Anda nanti masuk ke channel Muslim. Ya. Pertanyakan hal yang sama Anda tanyakan kepada saya ini. Siap. Tanyain sama Uncu PI, tanyain sama Dondi. Coba. Ya. Bahkan sekarang Dondi itu sudah mengundang lagi Jakar Naik. Ya mudah-mudahan saja dia bahas agama Islam. Kalau dia bahas agama Islam nggak masalah. Apa urusan kami? Ya. Nah yang jadi problem itu ketika dia bahas-bahas Bible kami. Kalau dia bahas-bahas Bible kami ya saya jawab. Seandainya saya jawab, saya nggak dipersekusi, wah enak sekali saya. Ya, makanya kan nggak ada titik temu kecuali kalau dipertemukan di offline pihak-pihak terkait. Udah itu aja sih. Nanti setelah itu stop semua, beres kan? Intinya kan itu itu. Iya. Tapi kalau dari sananya sebentar. Anda ini ngomong gitu seolah-olah Anda ini benar. Seolah-olah Anda ini punya jalur ke Anda punya jalur ke Kabar Eskrim. Kok seolah-olah Anda kayak, oke, nanti kalau ini, Anda kayak seperti orang penting di negara ini? Orang biasa, tapi kan aku pun ada hak kan? Itu omong seperti itu. Iya, tetapi kenapa perkataan Anda seolah-olah? Orang di bawah ini pintar semua, orang kayak gini sebenarnya kalau ngomong kayak itu nggak pantas loh. Bener nggak? Bener nggak? Bang, gitu? Gini loh, gini, Bang Mas Afro, gini. Gitu, Bang Edis. Gimana? Nggak pantas ngomong kayak gitu. Itu namanya, akun pun ada hak, ya kan? Betul, tapi terkesan seolah-olah, nanti kalau begini ini ya, seolah-olah Anda, di samping Anda ada pihak-pihak yang bisa menghentikan sesuatu. Orang biasa, tapi aku ada hak juga pun, aku makanya untuk mempertegas. Betul, saya nangkep Mas Afro, saya nangkep, tapi seolah-olah kesannya kok Anda seperti kenalannya seperti kenalan presiden gitu loh. Nanti kalau ditemukan, ini ya, seperti Anda seolah-olah kenal. Kami itu sudah dulu, udah ketemu. Jadi kami dulu sudah pernah ngomong dalam sebuah forum. Gimana kalau kita berhenti diskusi-diskusi atau bahas-bahas iman orang. Nah, Juma punya tuntutan. APII itu punya tuntutan. Tuntutan mereka itu hapuskan istilah-istilah Islam dari dalam kitab sucimu, katanya. Oh, banyak tuntutan mereka. Intinya mereka itu nggak mau ngeles gitu loh. Karena apa? Karena Zuma dan kawan-kawan mendapat banyak penghasilan dari situ. Biar Anda tahu. Ya, aku tahu. Itu makanya kan aku... Itu kartunya itu.
Dondi, Juma, ya dan lain sebagainya, Uncup, itu begitu. Beda sama yang Kristen, Bang. Dengar dulu. Yang Kristen beda. Kalau yang Kristen jawab kena persekusi. Ketika kena persekusi, ninggalin apa yang dia punya. Rumahnya ditinggal, kerjaannya ditinggal. Jadi gipnya adalah untuk mengganti yang sudah ditinggal. Mengganti rumah yang sudah ditinggal, mengganti kerjaan yang sudah ditinggal. Kalau Muslim lain, kalau Muslim malah memperkaya diri. Iya, itu aku nggak bisa mengkiri, itu juga pun untuk hak pribadi masing-masing. Tapi kan itu kan dengan cara menurut itu kurang pas. Kalau untuk dilanjutkan itu kan. Makanya kan ini dampaknya apa? Dampaknya orang-orang awam yang di bawah ini orang awam, rata-rata orang awam yang nggak tahu artinya jadinya apa? Jadinya yang menelan mentah-mentah gitu loh. Justru yang awam itu Anda, Mas Afru. Iya, saya juga pun Anda awam. Iya, saya juga pun awam, makanya pun aku situ juga mewakili orang awam juga pun yang ngerasa ini juga nggak bagus kalau diperlihatkan juga gitu loh. Tahu nggak? Anda tahu nggak ketika saya debat-debat begini, apa yang orang Muslim nih, misal nih, saya kasih ini sini, perhatikan nih, perhatikan ya, nih, perhatikan. Ini orang Muslim ketika saya debat dengan Muslim nih, perhatikan, nih, ini Muslim nih. Nanti saya putarkan di sini, nanti kena anu nggak ini? Perhatikan, nih, contoh nih. Setan kamu, saya cari kamu, dapat kamu. Saya cari kamu, dapat kamu ya. Biar ngapa dicari? Saya ketemu. Dicari di mana? Oh, itu contoh-contoh itu. Ketika saya jawab iman kalian, saya cari kamu ya, awas kamu. Saya cari kamu. Itu, ya. Tapi ketika kalian ngomongin agama kami, udah saya putarin tadi kan videonya Zakir Naik kan? Jesus is Muslim brother. Allah Akbar, kata yang Muslim. Oke, makanya justru kalau saya menjawab dari Konoha, kalian tidak seperti itu. Hidup saya enak, damai, sejahtera. Oke, cukup Bang Edis. Nanti aku lanjut lagi deh. Sudah ampun. Ya, jadi aku udah mastiin itu aja sih. Itu aja sih udah cukup. Aku nggak mau lebar-lebar. Nggak anu tadi, nggak anu lihat singanya tadi. Nggak ngomong curhat aja curhat. Bang, saya tadi singanya itu pengen. Singanya itu pengen bang. Kayak itu. Syirik, ini syirik. Hai kaum musyrikin, sungguh Anda syirik yang nyata. Yang nggak sampai minta-minta ataupun ngasih support ke temen nggak ada. Bilang aja syirik. Tuh, udah dapat 1000. Tanpa merepotkan. Oke lah ya. Cuma. Oke. Saya tunggu videomu datang tempat Juma ya, bilang kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, baik. Kita tunggu dia teman-teman. Oke. Datang ke Juma, bilang pertanyaan yang sama seperti saya. Oke. Selamat siang, saya turunkan. Iya, gitu teman-teman. Kecuali saya di sini ngerenteng apa namanya, rumah mewah, ngerenteng mobil mewah. Nah, kalau begitu, Bang, sungguh Anda nekat yang nyata. Teman-teman sekalian, ya, kita harus bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan hidup glamor, apa itu dengan hidup yang standar. Kalau orang punya tempat tinggal, itu bukan hidup glamor. Gitu. Yang hidup glamor itu misalnya menghabiskan sesuatu yang berlebih-lebihan. Contoh misalnya apa? Misalnya beli jas seharga 100 juta. Kalau kayak gitu, Bang, saya aja sendal saya aja sekian. Anda nggak tahu sendal saya sudah berapa bulan usianya. Sungguh nekatnya. Karena saya tahu, teman-teman ya. Kita perlu tempat, teman-teman. Kita tempat. Dan tempat itu adalah hal yang sangat fundamental gitu.
Dan mengadakan tempat itu bukan hal yang salah gitu loh. Kecuali saya pengen mengadakan hal yang nggak jelas gitu loh. Misalnya saya mau beli mobil mewah seharga ini, itu kan nggak beres gitu, teman-teman ya. Ya, teman-teman paham lah ya, nggak perlu saya jelasin. Itu kalian tanya kepada Juma itu dan kawan-kawan yang masih di Konoha. Ya, kalau saya teman-teman meninggalkan apa yang saya punya, gitu loh. Ya, teman-teman paham lah itu ya. Kalau mereka biasa lah itu. Oke, kita kasih naik lagi. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.